Halo semuanya, balik lagi bersama gua di Hands Channel. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang knalpot standar, baik di all new Rush ataupun all new Terios, sama saja karena satu basic, hanya beda logo. Tapi sebelum kita bahas, kita ulas knalpot standar mobil ini, bentuk dan fungsinya seperti apa. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, and channel, comment, serta share. Semoga bisa menjadi wawasan, menambah inspirasi untuk kalian. Dan saksikan yang satu ini. Nah, oke teman-teman, jadi gua mau membahas apa sih fungsi knalpot mobil ya, terlebih di all new Rush atau Terios, serta pada umumnya kebanyakan kendaraan bermobil ya. Jadi knalpot itu bukan hanya berfungsi untuk sebagai gas buang saja, tetapi dia memiliki peran ya di berbagai step. Jadi di either resonator maupun muffler ya. Nah, pertama kita hari ini mau bahas mengenai ini dia. Ini adalah either mobil all new Rush maupun Terios sama ya. Karena mobil itu memiliki 4 silinder, makanya dia lubang ininya 4 buah ya. Dengan jumlah diameter yang sama. Gua nggak bisa ngukur nih karena gua nggak punya sigmat ya. Tapi yang jelas dari 4 silinder ini, 4 lubang ini, di dalamnya dia ada lapisan lagi. Kalau bisa lihat ya, ada lapisan lagi. Ini packing dalam knalpotnya. Jadi kayak packing gitu dia, biar masuk ke silindernya itu dia ngeplak dan ngepres. Kemudian dari keempat ini dia masuk ke satu tabung besar. Nah, ya, ini adalah katalis. Jadi katalis itu seperti mungkin sejenis peredam ya, tetapi juga untuk menyaring gas buang. Jadi gas buang yang dibuang dari mobil ini lebih bukan lebih sehat sih, maksudnya lebih lebih tidak berpolusi lah ya, karena dalamnya ini bentuknya katalis. Katalis itu nanti gambarnya gua cantumkan di sini. Nah, itu adalah model katalis, jadi seperti sarang tawon atau lebah madu ya, model seperti itu. Dia itu menyaring, benar-benar menyaring, sekaligus meredam suara, sekaligus juga meredam getaran, meredam kebisingan agar tidak masuk sampai ke dalam kabin. Nah ya, kemudian di sini juga ada sensor. Nah, ini lubang sensor, sejenis sensor oksigen gitu ya, sejenis sensor oksigen. Jadi dia yang mengirim data ke ECU juga, bahwa untuk menyatakan bahwa pembuangannya sekian persen atau sekian persen. Jadi untuk membaca sensor-sensor seperti BBM juga segala macam ya ke sini. Nah, setelah dari sini ya, ini ada packing lagi sebenarnya, cuma gue pindahin ke mobil. Nah, dari sini baru masuk ke resonator ya. Nah, untuk resonator all new Rush itu seperti ini ya. Dia panjangnya kurang lebih sekitar 1 jengkal. Ya, mungkin sekitar 25 sentian lah ya, 20 sampai 25 cm. Ini model resonator Toyota Rush. Dan di dalam sini juga sama, dia ada katalis ya, ada kayak jaring-jaring katalis, cuman tidak sepadat ya. Model katalisnya itu tidak sepadat seperti yang di muffler, karena di muffler itu benar-benar padat ya, karena dia memang benar-benar berfungsi untuk meredam suara banget ya, meredam suara banget biar jangan berisik, terus biar nggak terlalu getarannya tuh sampai ke kabin dalam ya.
Kalau ini sama juga untuk meredam suara juga ya. Jadi kenapa bagian muffler dan resonator ini kita ganti? Tapi kalau punya gue sih gue nggak pasang resonatornya biar lebih loss. Nah, gambarannya tuh seperti ini. Anggap kita bernafas, ya, bernafas menggunakan masker dengan tidak menggunakan masker. Pada saat kita buang nafas kita tanpa masker itu lebih loss, ya, lebih enteng pembuangan udaranya. Tapi kalau kita pakai masker nih, kita buang udara itu seperti kayak ketahan, ya, kayak ketahan gitu. Jadi timbulnya berbalik lagi ke hidung kita gitu. Jadi kalau kayak ini tuh kayak filternya gitu ya. Nah, kemudian bagian paling belakang itu ialah muffler. Cuman gua nggak ada barangnya karena masih nempel di mobil, nggak mungkin gua copot-copotin. Nah, kalau secara apa fungsinya ya, yang sepengetahuan gua ya, jadi kalau kalian mau bikin tarikan mobil kalian mau enteng di bawah, atau mau nafasnya panjang di atas, atau mau torsinya lebih cepat lagi, atau tarikan jauhnya, tarikan atasnya tuh lebih panjang lagi nafasnya, bisa melakukan percobaan seperti berikut. Contoh, semisal kalian mau cari tarikan bawah, kalian boleh, kalau dari biaya yang murah-murah dulu ya, kalau dari biaya yang murah kalian mau cari tarikan bawah, boleh kalian copot resonatornya atau kalian ganti dengan yang lebih plong ya. Kemudian bisa juga kalau kalian punya dada lebih, kalian ganti header depan yang tadi itu, yang gede itu, headernya kalian ganti. Nah, itu untuk kalian mau cari akselerasi ataupun main di respon bawah. Jadi yang simpel-simpelnya, yang murah-murahnya boleh ganti resonator, atau kalau ada uang kalian bisa ganti header depan ya. Nah, itu untuk tenaga bawah ya. Tapi kalau kalian sering pemakaian mobilnya itu lebih ke jalan yang agak panjang, butuh nafas yang panjang, butuh tarikan atas yang lebih jos, kalian bisa ganti muffler belakang ya, muffler belakang gitu. Atau kalau kalian mau benar-benar full set, ganti header, ganti resonator, dan ganti muffler. Nah, itu kalau kalian benar-benar mau jos. Tapi intinya kalau kalian mau main tarikan-tarikan bawah, cukup ganti resonator maupun header. Tapi kalau kalian butuh tarikan atas, kalian cukup ganti mufflernya. Kecuali kalian mau rata tenaganya di RPM bawah, menengah, dan atas, itu kalian ganti aja full set itu dengan racing. Cuman yang menjadi catatan gue ialah bahwa nggak boleh sembarangan kita beli header, beli resonator, ataupun beli muffler ya. Jadi kalian mesti cari testimoni dulu, merek apa yang enak, karena nggak semua merek terkenal juga enak gitu. Nah, intinya kalau kita mau main mobil ataupun motor, karena gue udah sedikit banyak ada cerita waktu gue main motor itu ya. Sebenarnya bikin kendaraan kencang itu gampang banget. Cuman yang pas di hati kita, yang bikin enak di hati kita itu nggak mudah gitu. Jadi produk apapun, walaupun udah terkenal, udah ada nama, kalau memang nggak cocok di kita, ya susah gitu. Makanya kalau modifikasi itu sebenarnya sama kayak kita berobat pergi ke dokter, cocok-cocokan ya. Kadang ada yang mahal tapi nggak cocok, ada juga yang murah tapi cocok gitu kan, selera kan beda-beda. Dan satu lagi, walaupun mobilnya sama, misalkan sama-sama ras ya, dimodif dengan gaya yang sama ya, dengan pakai spare part yang sama,
tetap hasilnya pasti berbeda karena setiap mobil itu memiliki karakter yang berbeda walaupun jenisnya sama gitu. Nggak beda jauh lah kalau kalian nih punya adik atau punya kakak, mohon maaf, dengan satu pabrik yang sama pasti menghasilkan output yang berbeda gitu, sifatnya, karakternya ya, walaupun sama-sama satu ayah satu ibu gitu ya. Nah mungkin itu aja pembahasan sedikit mengenai knalpot ya. Jadi kalau kalian mau cari tarikan bawah boleh coba dari resonator dulu, kemudian kalau ada memiliki uang lebih boleh ganti muffler ya, ganti header. Tapi kalau kalian mau main tarikan atas kalian bisa main header gitu aja. Dan kalau soal suara itu tergantung dari gimana bentuk saringan dalam knalpot itu sendiri ya. Terlebih di resonator, kalau kalian ganti racing pasti itu saringan knalpot dalamnya saringan resonator dalamnya itu pasti beda-beda. Ada yang bentuknya lurus, ada yang bentuknya bintang, ada yang bentuknya segitiga mungkin atau kotak ya. Itu akan menghasilkan suara yang berbeda. Dan dari segi panjang tabungnya juga walaupun beda 1 cm atau 2 cm ya, itu pasti menghasilkan suara yang berbeda juga. Nah, dari segi lasan. Nah, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini mengenai knalpot. Semoga bisa menginspirasi, semoga bisa menjadi tambahan ilmu untuk kalian. Semoga bisa menjadi acuan dan patokan kalian pada saat ingin mengganti knalpot. Sampai di sini dulu, jangan lupa klik like, subscribe channel, komen, serta share. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Dadah.